Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kirang semangat ngoten nggih. Biasanya manten subuh niki oleh rezeki fid dunya wal akhirah kan ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Hadratal kiram para jamaah salat subuh, lebih tepat kita sebut dengan pejuang salat subuh. Ngoten nggih. Rahimakumullah. Segenap takmir Masjid Asasul Amal yang berbahagia, untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa dimampukan oleh Allah untuk bertolakul ilmi, berdiskusi, supaya ada dua arah, nanti harus ada tanya jawab katanya kersane pertemuan kita bisa hidup kan. Dan insya Allah kita untuk memaparkan materi masih bab ikhlas. Kemarin pembukaan kitab Tanbihul Ghafilin bisa seperti ini, panjenengan bisa beli, ada terjemahnya juga, terjemahan Latinnya juga sudah ada. Ini yang ditulis oleh Abu Laits As-Samarqandi, jadi termasuk ulama yang qadim, jadi ulama yang terdahulu menulis kitab, banyak sekali karya-karya beliau. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengkaji dan bisa membaca kitab-kitab beliau, supaya kita bisa menambahi ilmu hikmah kita untuk menuju datang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita berharap akan syafaat beliau. Dan berharap juga tuntunan-tuntunan beliau kita bisa melaksanakan, sehingga pada akhirnya nanti kita betul-betul, janjinya baginda Rasulullah, kana ma'i fil jannah, bersama-sama masuk di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mari kita sebelum kajian ini kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada ahli kubur kita, keluarga kita yang sudah meninggal, dan saudara-saudara kita terutama yang sudah infak sedekah di masjid ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon seluruh keluarga kita dijadikan oleh Allah termasuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Ada hadirin wala kulli niyatin shalihah bi niyati tulil umri ma taufiqi ma sihhati li ijabatil masdul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah,
insya Allah kita tidak lama ya, artinya nanti mungkin panjenengan bisa memberikan tanya jawab supaya kita juga mendapatkan ilmu dari panjenengan semua. Dan kajian kita hari Minggu biasanya kan Abu Ahad nih, olahraga atau acara keluarga dan sebagainya. Insya Allah kita menyesuaikan waktunya. Okay? Mari kita baca bersama-sama matan dari kitab ini supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sebutkan bahwa ikhlas itu adalah ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang saya jelaskan tadi, yang kita baca di surah akhir surah Al-Kahf, di Al-Kahfi atau Al-Kahf, yang berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa, guru-guru kita dulu mengatakan nek kepingin ketemu Gusti Allah yang meninggal dulu, nggih niku ilmu syariat. Menama ilmu hakikat dan makrifat, seharusnya kita harus berjumpa dengan Allah di dunia ini. Kalau nggak berjumpa dengan Allah, kita tidak akan bisa ketemu dengan Allah. Terus bagaimana makna di berjumpa itu? Ngoten nggih. Wa man kana yarju, wa man kana mongko sapa wonge yarju kepingin, ada himmah, cita-cita yang kuat ingin bertemu dengan Allah. Liqa rabbi, bertemu dengan Allah. Fal ya'mal, maka syaratnya harus fal ya'mal amalan sholihah. Maka syaratnya harus beramal soleh. Artinya di sini disebut sebagian mufassir mengatakan fal ya'mal amalan sholihah ini adalah beramal yang ikhlas. Yang nomor beramal ikhlas itu tidak mengharapkan malin. Jadi beramal sholat, puasa, ibadah apapun tidak mengharapkan malin, tidak mengharapkan jahit, tidak mengharapkan madkhin atau malin ini harta benda. Misalnya aku tuh kepingin jamaah di Masjid Asasul Amal misalnya. Tapi ada nih di sini supaya nanti aku kepilih menjadi RW ataupun lurah misalnya. Berarti niki ada udang di balik batu. Berarti bukan termasuk fal ya'mal amalan sholihah, bukan. Dan ini termasuk amalan yang tidak murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jamaah ya jamaah saja, tidak ada harus ada nid supaya aku dikenal oleh masyarakat sekitar ini, biar teman-teman yang ikut jamaah bisa biar memilih aku nantinya. Ini ki mutanasa. Malin supaya mendapatkan harta benda. Kemudian jahit ingin mendapatkan kedudukan tadi seperti pilihan lurah, DPR dan sebagainya, turun ke bawah katanya. Sebenarnya itu baik-baik saja, tapi jangan ada niatan untuk supaya aku dipilih dengan mencampurkan ibadah kepada Allah dengan imbalan kepentingan pribadi. Fal ya'mal amalan sholihah. Dan syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan engkau menyekutukan Allah di dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keratan kata termasuk orang-orang munafik adalah dia beribadah kepada Allah, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan dari ibadah itu. Itu contohnya pada saat hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu ingin hijrah karena Allah, ya hijrah saja dari Makkah ke Madinah. Jangan ada embel-embel karena calon istriku juga ikut hijrah, aku juga ikut hijrah. Ini berarti masih bukan termasuk fal ya'mal amalan sholihah. Kemudian apa esensinya ketika kita mengungkapkan ayat ini adalah Allah itu butuh kita. Allah itu, kita itu butuh Allah. Yang mana Allah itu ingin menguji kita. Bagaimana kita ini diberikan oleh Allah. Kehidupan, kesehatan, properti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana properti itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Oleh karena itu di antara kita sebenarnya tidak etis ketika kita membandingkan. Misalnya si fulan kok
hartanya banyak aku kok cuma pas-pasan. Nah ini sebenarnya bukan ranah kita, itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya diberatkan oleh Allah sebagai pemain, sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjalankan peran, tidak hanya untuk mendapatkan. Jangan sampai kita sandiwara di dalam sandiwara, sakit sekali. Biar Allah sendiri yang menentukan, tapi tetap kita harus ikhtiar. Fal ya'mal amalan sholihah. Ya, syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya gimana? Ketika sholat subuh tadi Allahu akbar, betul? Ya, kita lillahi ta'ala, karena di dalam doa iftitah itu disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lu sami la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu teori. Betul enggak di sini kita betul-betul ingin itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Buktinya apa? Ketika kita Allahu Akbar, sampai kita mungkin lupa ingat di mana-mana dan sebagainya. Itu bukan termasuk sholat yang dikatakan khusyuk ataupun khudu. Terus bagaimana syarat-syaratnya? Di sini kita bacakan matanya, mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sebelum kita lanjut, jadi seringkali ada ustadz atau para kiai mengatakan bahwa qala al-musannifu, terus ada yang mengatakan qala al-muallifu. Apa perbedaan ini? Kalau qala al-musannifu adalah seseorang yang menulis matannya. Kados Abu Lais As-Samarqandi ini menulis matannya. Kemudian ada yang memberikan sarahnya. Misalnya kitab Aqidatul Awam disarai dengan kitab yang namanya Nurul Gholam. Nah ini qaulal muallif, ngoten nggih. Tapi lek sing asli matangnya itu qaulal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Temriku. Kita baca bersama-sama. Warwa waqi'an Sufyan ats-Tsauri amman sami'a mujahidan yaqulu ja'a rajulu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inni atasaddaqu shadaqah fattamisu biha wajhallahi ta'ala wa hubbi ayyuqali khairun fanazalat hadhil ayat faman kana yarju liqa rabbih yakni man khafal maqama baina yadillahu ta'ala wa yuqalu man kana yuridu thawaballahu falyamal amalan sholihan yakni khalisan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini kok sing sampun kula aturaken kula wau. Artinya apa? Di sini ada seseorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin bersedekah. Aku ingin berinfak di masjid ini misalnya, kemudian aku ingin juga supaya aku diumumkan, supaya aku diperlihatkan bahwa aku yang beramal ini. Oleh karena itu, faltabisu biha wajhallahi ta'ala wa ibu ayyuqala li khairun fanazalat hadhil ayat. Ini termasuk asbabun nuzulnya ayat ini. Kenapa? Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku ingin sedekah di masjid ini misalnya, tapi aku juga ingin mendapatkan pahala, tapi juga aku ingin mendapatkan supaya orang-orang tahu bahwa aku ini sedekah di masjid ini. Kemudian fanazalat hadhil ayat, kemudian turunlah ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini termasuk asbabun nuzulnya ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah ini supaya tidak kecampuran malin, jahil, au madhin. Napa niku termasuk
ikhlas niku sirkul khofi, sirik yang kecil, ngoten nggih. Kemudian waqala Hakim minah hukama man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi bima ya'malu. Jadi Hakim mengatakan di dalam kitab ini, barang siapa yang melakukan perkara yang 7, ngoten nggih, dan tidak mendapatkan manfaat apa yang diamalkan. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang 7 perbuatan ini, nggih, dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia lakukan. Apa diantaranya adalah di sini dikatakan awwaluha ayyamala bil khawfi dunal jadari, yakni yaqulu inni akhafu adzaballah wa la yahduru minadz dzunubi fala yanfa'u dzalikal qawlu syai'an. Apa yang dimaksud amal ini? Kalau kita melakukan ketujuh amal ini, kita tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali dan juga tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud itu adalah yaitu amal, nggih, kita takut kepada Allah, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa menjaga perbuatan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita takut kepada Allah. Justru takut yang seperti ini tidak ada kemanfaatan sama sekali. Bahasa ingatan, wis leren aku wis tobat ae. Tapi dia tidak beranjak, nggih, ingin beribadah, ingin melakukan termasuk perbaikan dirinya, dia tidak melakukan seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan, dia tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi inginnya wis aku leren dino, wis aku tobat, tapi dia tidak dunal dzalik. Dia tidak mendapatkan, dia tidak ada keinginan untuk menyesali perbuatannya yang maksiat-maksiat itu. Dia tetap melakukan maksiat-maksiat itu. Dan ini perbuatan yang tidak ada kemanfaatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasani ayyamala birroja'i duna talabi, yakni yaqulu inna arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubu bil a'malis sholihah. Oke, untuk hati-hati kepada kita semua. Apa yang dikatakan? Bahwa lesannya, nggih, inni arju thawaballahi ta'ala, aku ingin mendapatkan sesuatu perbuatan ini supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tak wis tobat aja, aku melaksanakan sholat aja, aku sholat berjamaah aja di Masjid Asasul Amal. Tapi dia tidak beranjak dari rumah menuju ke masjid, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya keinginan, hanya angan-angannya seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah, watsalitu bin niyati dunal qasdi, yakni yanwi biqalibihi ayyamala bitaati wal khairat wala yaqsidu bi nafsihi lam tanfa'u niyatuhu syai'an. Sama, ada niatan untuk berhenti, sudah aku berhenti di sini, tapi dia tidak melakukan sesuatu perbuatan itu yang katanya dia bertobat, tapi dia tidak ada tajdidus syahadah, dia tidak melakukan fal ya'mal amalan sholihah, sehingga dia tetap tidak ada kemanfaatan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, dan yang keempat adalah ad-du'a idunal jadi, yakni yad'ullah taala ayyuwaffiqahu lil khair wa la yajtaidu lam yanfa'u du'a'uhu syai'an wa yanbaghi lahu ayyatahida yuwaffiqahu Allah taala kama qala ta'ala walatina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa? Seseorang yang melakukan, ngucap, saya berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukan sesuatu sehingga dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau puasa kan,
Wis aku niat nanti besok ini aku akan berpuasa di bulan Ramadan maupun sholat puasa sunnah, tapi dia tidak melakukan yang namanya puasa ataupun puasa wajib ataupun puasa sunnah, ya tetap tidak ada kemanfaatan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin berjihad di jalan Allah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengeluarkan tenaganya, dia tidak mengeluarkan uangnya, dia tidak mengeluarkan propertinya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah dikatakan di sini bahwa wal khamisu bil istighfari tunan nadami, yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minadz dzunub. Sama seperti kita kalau misalnya selesai sholat kita istighfar baik jahar maupun sirri, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mengucapkan lisan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak an-nadama. An-nadama itu menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Dia bangga pada saat dulu pernah mungkin mencicipi dunia-dunia yang sebar gemerlap misalnya, dia bangga dengan dulu pernah menjadi katakanlah ketua geng misalnya seperti itu. Itu dia tidak menyesali sama sekali, dan ini tidak ada kemanfaat sama sekali ketika kita berucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasadisu bil alaniyah dunas sarirati, yakni yuslihu umurahu fil alaniyah. Artinya yang keenam ini adalah kita melakukan perbuatan itu hanya sekedar fisik kita, bukan rohani kita. Seringkali jadi ada, pernah saya terangkan begini bahwa ada syariatul wudu, ada hakikatul wudu. Napa syariatul wudu? Ketika kita lafaz niatnya nawaitul wudu anirofil hadatsil asghari fardholillahi taala. Kalau kita mempelajari anak-anak itu, ini hanya sekedar kita hanya mengusap berkumur, al-istinsyak, kemudian membasuh muka, hanya sekedar itu, tapi tidak ada rohani di dalam ikut wudu. Jadi yang wudu itu cuma jasadnya, rohaninya tidak ikut wudu. Oleh karena itu di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa niatilah bahwa syariatul wudu juga harus dibarengi dengan hakikatul wudu. Begitu juga dengan ada syariatus sholat, ada hakikatus sholat. Ketika dengan Allahu Akbar, rohani panjenengan ikut sholat apa tidak? Ketika dengan wudu, rohani panjenengan ikut wudu apa tidak? Oleh karena itu di dalam ini dikatakan bahwa ada syariatul wudu, mulai dari membasuh tangan, mulai dari muka, tangan dan sebagainya. Ini kita niati. Kalau doa-doanya gerakan sholat itu masih syariat. Contoh misalnya ketika kita membasuh muka, Allahumma ba'id wajhi binuri hidayatika kama bayatta wajhul Allahumma kama bayat Allahumma ba'id wajhi binurika. Ya Allah, berilah wajah kami nanti supaya bersinar di akhirat nanti. Kemudian kalau kita membasuh tangan kanan kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasir. Ya Allah, berilah catatan amal kami nanti di tangan kanan kami, dan hisablah kami ya Allah dengan hisab yang seringan-ringannya. Kemudian yang sebelah kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali aw mi wara'ihi dhuhri. Ya Allah, jangan Engkau berikan catatan amal kami di tangan kiri kami, karena ini pertanda kalau kita menerima catatan amal kami, menerima rambut kami dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tangan kiri atau di belakang punggung, itu pertanda kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan hakikatul wudu? Ketika kita sadar bahwa mau wudu ini kita niati bahwa at-taubah. Ini hakikat. At-taubah, kita niati setiap kita wudu kita niati at-taubah. Kemudian
yang kedua adalah kita niati bahwa wudhu kita adalah an-nadama. Kita menyesali perbuatan-perbuatan yang dulu-dulu yang kita lakukan, yang kita banggakan, kita ceritakan dengan teman-teman kita. Bahwa kita bisa pada saat itu minum sampai 4 kerat. Luar biasa. Dulu siapa? Okay. Tapi itu tidak ada artinya. Kemudian yang ketiga adalah tarku hubbud dunya. Tinggalkan properti-properti dunia. Karena sesuai dengan usia kita masing-masing. Kemudian tarku sana'il khalqi. Sudah kita tidak so-off-fos gitu. Tidak usah sudah usia 50-60 tahun ke atas ini sudah jangan menunjukkan bahwa kita ini adalah orang hebat. Gak usah, gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tarku hubbu sana'il khalqi. Kita tinggalkan itu semua. Kemudian tarku hubbir riyasa, dan kita tinggalkan ingin mendapatkan jabatan yang ini, jabatan kita tinggalkan sudah, karena sudah 50 sampai 60 ke atas. Kecuali mungkin ada orang-orang tertentu yang memang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama-sama masih mungkin kita gak mampu, kita mendekat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah hakikatul wudhu adalah tarku ghilin. Ada unek-unek, biasanya kalau usia 50-60 tahun itu Pak, pembawaannya ingin marah saja, sama istri marah, sama anaknya marah dan sebagainya. Mari kita redam bahwa kita sebentar lagi, tidak lama lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tarkul hasad. Jangan sampai ada di dalam benak kita adalah hasad, karena hasad ini adalah menghapuskan seluruh amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti wudhu kita dengan jasad kita, juga dengan rohani kita. Begitu juga dengan sholat kita, dengan jasad kita, dengan rohani kita. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, wasabiu, yaitu ayyamala bil kaddi dunal ikhlas, yakni yajtahida fit ta'ati wa la takuna a'maluhu khalisatan liwajhi ta'ala lam yanfa'uhu a'maluhu bi ghairi ikhlas wa yakunu dzalik iktiraran minhu bi nafsihi. Apa yang dimaksud ini adalah supaya kita melakukan yaitu amal-amal yang ikhlas, amal-amal yang sungguh-sungguh, tidak dicampuri dengan malin, tidak dicampuri dengan jahin, tidak dicampuri dengan matakhid. Dan kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang perlu saya sampaikan. Di sini diceritakan adalah ada sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan ini kita termasuk hujah satu-satunya supaya kita bisa mengcounter teman-teman kita yang belum paham. Dikatakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Artinya barang siapa yang memulai sesuatu perbuatan yang baik, misalnya di sini belum ada kajian seperti ini, asalnya ya dipakai untuk jamaah dan sebagainya, sehingga takbir mengumpulkan. Sehingga kalau gitu ada kajian aja hari Ahad, misalnya hari apa lagi, kemudian ada kajian apa lagi, seperti itu. Siapa yang memulai ini? Misalnya takbir pustaka kawan-kawan. Takbir ini adalah termasuk man sanna sunatan hasanatan. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, falahu ajruha, dan dia ingin mendapatkan betul-betul ridho, beramal ikhlas ini, tujuannya untuk memakmurkan masjid ini, wa ajru man amila biha, dan orang-orang yang mengikuti juga mendapatkan pahala, dan kita sebagai takmir, sebagai penggagas yang pertama juga mendapatkan royalti pahala dari orang-orang yang mengikuti. Dulu kan mungkin beberapa orang, jadi sekarang sudah banyak orang, sehingga panjenengan juga dapat pahala. Yang mengajak dulu pertama kali juga mendapatkan pahala dari panjenengan yang hadir ini. Ini luar biasa. Artinya royalti itu diciptakan bagi orang-orang yang pertama kali menggagas untuk perbuatan baik. Tapi sebaliknya, waman sanna sunatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memulai penggagasan dari perbuatan-perbuatan yang jelek, itu adalah kita juga mendapatkan dosa, dan orang-orang yang mengikuti, yang meniru panjenengan juga mendapatkan dosa, dan panjenengan juga mendapatkan royalti dosa itu dari orang-orang yang melakukan kejelekan itu. Oleh karena itu, sunnah itu tidak harus dilandaskan, tidak harus
Sandarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa alasannya? Kalau sunnah itu selalu disandarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti bertentangan dengan hadis ini. Bagaimana pernahkah Rasulullah mencontohkan sunnah sayyi'ah? Tidak pernah. Berarti sunnah di sini adalah perbuatan kita. Jadi sunnah, kalau man ahya sunnati baru itu adalah siapa yang menghidupkan sunnah. Ku adalah termasuk waman ahabbani, maka sungguh orang itu faqad ahabbani, maka sungguh orang itu senang kepadaku. Jelas ngoten nggih. Dan ini adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa kenapa sekarang mungkin banyak teman-teman kita nggih melakukan ada doa bersama, mungkin sampai ada yasinan nggih, sampai ada mushaf Al-Qur'an, sampai ada tafsir Al-Qur'an. Ini tidak ada contoh baginda, seperti ada kitab-kitab, tidak ada contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi termasuk man sanna sunnatan hasanatan, termasuk perbuatan yang baik, yang permulaan ini kita juga mendapatkan royalti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ini kita mungkin perlu panjenengan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya kita ada dua arah yang seimbang. Mudah-mudahan kajian kita terus hangat, bermanfaat bagi kita semua. Monggo kami beri kesempatan untuk panjenengan semua. Monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk ikhlas saya berbaik punya ibarat? Contohnya saya kepingin sholat jamaah di masjid biar dapat pahala 27 derajat. Terus misalkan lagi bahwa saya usahakan kalau isya sama subuh saya usahakan untuk berjamaah biar saya dapat imbalan. Karena itu waktunya itu seperti sholat satu malam penuh. Mau penjelasannya kembali ke ayat tadi nggih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bagi pemula, mungkin misalnya ada nopo yang masuk Islam baru masuk Islam itu nopo namanya? Mu'alaf, mu'alaf. Itu mungkin oke, kita iming-imingi pahalanya, ininya itu syariat, jadi pahalanya seperti itu. Lah ketika masa kita harus belajar ilmu syariat terus sampai meninggalkan, harus kita tingkatkan. Ada torekot, ada hakikat, ada manifat. Kalau misalnya kita hanya berpatokan bahwa aku kepingin ibadah ini, kepingin pahala karena sholat berjamaah itu adalah 27 derajat misalnya. Oke lah seperti itu ngoten nggih. Terus lek pun wadah ganjarannya ditambah nopo. Ngoten nggih bahasa ngoten. Lah ketika kita tingkatkan ini bagus sekali, tapi jangan sampai kita berharap akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang dikatakan Allah itu ketika kita sholat Allahu Akbar wis. Ini tingkatan gitu. Jadi tidak harus semua panjenengan bisa, nggak bisa Pak, aku tetap ingin mendapat pahala. Oke, diberikan oleh Allah pahala itu. Takutnya ketika kita tidak ada peningkatan rohani kita, sehingga kita terjebak di dalam pahala itu. Nonton seakan-akan apa? Seakan-akan kita, aku ganjaran wis akeh kok. Wis saiki misalnya masih gak jamaah gak apa-apa, aku nyelekanku pahala dosa. Apakah betul kita sudah mendapatkan pahala itu? Kan belum tentu, belum kelihatan. Kita hanya ritual ibadah supaya kita mendapatkan pahala itu. Sehingga apa yang lebih baik ya tetap untuk mu'alaf, oke lah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita sudah tingkatan yang sudah lama istilahnya, mari kita tingkatkan bahwa kita beramal soleh itu tidak berharap akan pahala, tapi akan berharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya pahala? Ketika nanti dosa-dosa kita diimbang di yaumul hisab, kita justru malah torok ngoten nggih. Oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan royalti pahala? Di dalam hadis baginda tadi dikatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu yang harus kita mulai ngoten nggih. Sehingga seperti yang Pak Giri katakan tadi bahwa ingin mendapatkan pahala bagus,
Ngoten nggih. Tapi itu tidak ada peningkatan. Kalau misalnya di dalam surga itu nanti dikatakan, kamu beribadah sholat ingin dapatkan surga, ya sudah surga saja. Tapi kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Justru yang kita inginkan adalah famangkana ya juliko arabi. Kita ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, sudah pasti. Dan Allah tidak akan memperhitungkan pahala kita ataupun dosa kita, karena kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peningkatan Pak Giri. Jadi kalau misalnya yang pertama kali mendapatkan pahala, oke. Tapi untuk selanjutnya jangan berharap pahala, berharap bertemu dengan Allah setiap detiknya. Ketika kita melihat Allah, lingkup dengan Allah. Bagaimana kita lingkup dengan Allah? Kita bisa melihat rohani kita masing-masing. Itu termasuk sifatnya Allah yang harus kita. Berarti Allah itu hak. Oleh karena itu, kalau kita tidak bertemu dengan Allah di dunia ini, jangankan berharap kita bertemu dengan Allah di akhirat. Jelas seperti itu, nggih. Monggo, yang lain kita kasih kesempatan. Monggo, Ustaz. Monggo, biar hidup. Nggih, kurang beberapa menit, kersane tidak terlalu siang. Monggo. Nggih. 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 Istiqomahnya yang paling berat, ya. Menjaga ikhlasnya itu. Takutnya amal 10 tahun misalnya, terus di sini sampean tahu tak, yang belikan pintu di Masjid Asasul Amal itu dulu 10 tahun itu saya. Ini ada teman tidak ikhlas. Makanya kenapa harus diberikan wawasan di kitab Tanbihul Qabil seperti ini supaya kita tahu. Okay? Jadi Syekh Ahmad Ali Al-Jazi mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Khawas mengatakan bahwa arya, riya ini adalah lawannya dari ikhlas. Arya huwa fi'lul ibadati liqasditila innas litakhsili malin jahin au madhin. Makanya Mu'ad bin Jabal ketika di makamnya baginda Rasul Muhammad SAW menangis terseduh-seduh. Kemudian ketemu dengan Sayyidina Umar, dikatakan, ya Umar, ma yubkika, wahai Umar, kenapa engkau menangis di makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa sami itu Rasulullah Muhammad SAW, innal yasiru minar riya'i syirku. Bahwa aku pernah mendengar dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa sedikit riya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud syirik? Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, dan itu adalah ar-riya. Oleh karena itu di dalam kitab Tuhfatul Khawas dikatakan, Syekh Ali Ahmad Al-Jazi mengatakan bahwa ar-riya huwa fi'lul ibadati liqasditila'in nas litahsili malin jahin au madhin. Riya itu adalah suatu perbuatan di mana perbuatan itu beribadah kepada Allah, tapi dia mendapatkan sesuatu, ada udang di balik batunya. Apa? Termasuk ingin mendapatkan mal, harta, ingin mendapatkan jahin, kedudukan. Aku nyumbang lawang, aku cek didadekno takmir. Ngoten nggih. 10 tahun yang lalu, misalnya rapat pemilihan takmir. 10 tahun yang lalu saya amal ini. Biar ada nitnya supaya dijadikan takmir misalnya. Ini termasuk jahil. Al-matahin supaya ingin dipuji masyarakat banyak. Jangan tahu pintu semacam jalan ini. Dulu saya yang masang itu. Itu 20 tahun yang lalu, Ustaz. Artinya amal itu hilang sama sekali. Tidak mendapatkan royalti pahala sama sekali. Karena apa? Panjenengan sodako tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikan sodako itu. Jelas yang ngoten nggih. Dan itulah supaya mendapat kita apa? Dikatakan oleh Syekh Ahmad Ali Al-Jazi, litahsili malin, ada maksud untuk mendapatkan harta jahin au madhin. Inilah ikhlas. Jangan sampai itu yang terjadi. Monggo yang lainnya. Monggo. Monggo. Nggih ditambah lagi Mas Budi, monggo. Jelas yang ngoten nggih. Jadi kita ada perbuatan jasmani juga perbuatan rohani. Kiranya demikian, ya, mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan pada live pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada yang dari Kalimantan dan sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa, ya. Cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رب زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.